Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari Nahum pasal 2. Pembongkaran maju terhadap engkau. Adakah penjagaan di benteng? Mengintailah di jalan. Ikatlah pinggangmu teguh-teguh. Kumpulkanlah segala kekuatan. Sungguh Tuhan memulihkan kebanggaan Yakub, seperti kebanggaan Israel, sebab perusak telah merusaknya dan telah membinasakan carang-carangnya. Musuh merusakkan Niniwe, perisai para pahlawannya berwarna merah, prajuritnya berpakaian kermiji, kereta berkilat-kilat seperti api suluh. Pada hari ia melengkapinya dan kuda-kuda penuh gelisah. Kereta melaju galak di jalan, kejar mengejar di lapangan, kelihatannya seperti suluh berpacu, seperti kilat. Pasukan-pasukan istimewa dikerahkan. Mereka tersandung jatuh di waktu berjalan maju. Mereka lari terburu-buru ke arah tembok kota, sedang alat pendobrak sudah ditegakkan. Pintu-pintu di sungai-sungai telah dibuka, dan istana menjadi gempar. Permaisuri dibawa keluar dan ditelanjangi, dan dayang-dayangnya mengerang, mengadu seperti suara merpati sambil memukul-mukul dada. Niniwe sendiri seperti kolam air yang airnya mengalir keluar. Berhenti, berhenti, teriak orang, tetapi tidak ada yang berpaling. Jarahlah perak, jarahlah emas, sebab tidak berkesudahan persediaan harta benda, kelimpahan segala barang yang indah-indah, ketandusan, penandusan, dan penindasan. Hati menjadi tawar dan lutut goyah, segenap pinggang gemetar, dan muka sekalian orang menjadi pucat pasi. Di manakah gerangan persembunyian singa dan gua singa muda? Tempat singa berpulang pergi, tempat anak singa, di mana tidak ada yang menanggungnya. Biasanya singa itu menerkam supaya cukup makan anak-anaknya, mencekik mangsa bagi betina-betinanya, dan memenuhi liangnya dengan mangsa, dan persembunyiannya dengan terkaman. Lihat, aku akan menjadi lawanmu, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan membakar kertamu menjadi asap, dan pedang akan memakan habis singa mudamu. Aku akan melenyapkan mangsamu dari atas bumi, dan suara utusan-utusanmu tidak akan terdengar lagi. Jelasan Nahum 2 ayat 1-13. Pasal ini adalah nubuatan tentang kehancuran kota Niniwe, ibu kota kerajaan Asyur yang pada waktu itu adalah simbol kekuatan besar dan penindasan atas bangsa-bangsa lain termasuk Israel. Ayat 1 dan 2, Tuhan memanggil bangsa yang akan menyerang Niniwe, dipahami sebagai bangsa Media dan Babilonia, untuk maju. Penduduk Niniwe diperintahkan untuk bersiap, berjaga benteng, menguatkan diri, tapi semuanya sia-sia. Pesan penting, walau manusia memperkuat pertahanan, jika Tuhan telah menetapkan kejatuhan, tak ada yang bisa mencegahnya. Tuhan juga berjanji memulihkan kebanggaan Yakub atau Israel yang sebelumnya dirusak bangsa-bangsa, khususnya Asyur. Ayat 3-6 gambaran visual serangan. Prajurit berbaju merah, warna perang dan darah. Kereta-kereta maju cepat seperti kilat. Kota menjadi kacau, alat pendobrak ditegakkan. Artinya serangan ini cepat, kuat, dan tidak bisa dihentikan. Ayat 7-10 kehancuran dalam kota. Permaisuri dipermalukan, penduduk lari seperti air mengalir keluar. Tidak ada yang berani berhenti, semua panik. Harta benda dijarah, kekuatan melanda semua orang. Pesannya, kekayaan dan kejayaan dunia bisa lenyap seketika bila Tuhan sudah mengizinkan kehancuran. Ayat 11-13, Tuhan mengejek kesombongan Niniwe yang digambarkan sebagai sarang singa. Tempat yang dahulu aman dan ditakuti kini kosong dan tak berdaya. Tuhan sendiri menjadi lawan mereka. Kereta singa muda dan utusan-utusan mereka akan dihancurkan. Renungan dan aplikasinya bagi kita saat ini. Kejayaan dunia itu sementara. Niniwe yang dulu hebat dan ditakuti hancur dalam sekejap karena kesombongan dan penindasan mereka. Dunia bisa kagum pada kekayaan, kekuatan, atau teknologi, tapi semuanya sia-sia tanpa Tuhan. Renungan untuk kita, jangan sombong karena keberhasilan atau posisi.
bangun hidup yang berkenan di hadapan Tuhan, bukan hanya citra di luar. Tuhan membela umatnya. Walau Israel saat itu ditindas, Tuhan tidak tinggal diam. Dia memulihkan mereka dan menghukum musuh-musuhnya. Motivasinya buat kita, walau kamu sedang merasa tertindas atau diperlakukan tidak adil, ingatlah, Tuhan adalah pembela orang yang berharap kepadanya dan Dia tahu kapan waktu yang tepat untuk bertindak. Persiapan tanpa Tuhan adalah sia-sia. Niniwe disuruh jaga benteng, kuatkan pinggang, kumpulkan kekuatan. Tapi semua gagal karena Tuhan sendiri yang melawan mereka. Aplikasinya, di tengah situasi dunia yang makin tidak menentu, perang, krisis ekonomi, bencana, persiapan memang penting. Tapi jangan lupakan Tuhan. Doa, hidup takut akan Tuhan, dan pertobatan jauh lebih penting dari sekedar persiapan jasmani. Semoga firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.